Dan pemirsa terkait dengan penolakan PSSI atas rekomendasi TGIPF untuk melakukan KLB, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola sekaligus anggota TGIPF. Ada Bung Anton Sanjoyo yang sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kami. Selamat pagi, Bung Joy. Pagi Bung Joy, salam Selamat sehat. Selamat pagi. Bung Joy, sebenarnya urgensinya apa perlu dilakukan Kongres luar biasa ini, Bung Joy? Jadi begini, saya harus menjelaskan dari mengapa ada rekomendasi seperti itu. Jadi ketika kami memberikan rekomendasi itu, ada dua hal yang mendasari. Yang pertama adalah tuntutan moral, karena PSSI selalu berlindung di bawah aturan-aturan hukum formal. Sementara kami melihat ini tragedi melibatkan 134 nyawa, tidak ada yang bertanggung jawab, sehingga kami melihat ada tuntutan atau hukum substansial yang harus dipenuhi. Dan hukum substansial itu di atas hukum formal. Nah, hukum formal itu kalau seperti Riyad tadi yang ngomong soal aturan-aturan itu hukum formal. Tapi hukum substansial lebih dari itu. Lalu yang kedua yang mendasari, kami paham rekomendasi ini hanya bisa efektif kalau kami berikan kepada orang-orang yang berakhlak dan bermoral. Kalau tidak berakhlak, tidak bermoral, ya kami meragukan atau kami dari awal memang ragu itu bisa dijalankan secara efektif. Jadi rekomendasi itu memang hanya untuk orang-orang yang bermoral atau asosiasi atau organisasi yang punya moral, yang punya akhlak. Nah, dalam kaitan itu kami memberikan rekomendasi lain kepada Presiden, bukan kepada PSSI, yaitu jangan memberikan izin kompetisi kepada PSSI dan subordinasi di bawahnya agar mereka berkaca diri pada korban 134 orang itu siapa yang bertanggung jawab. Jadi kami memberikan tangan terkuat pemerintah itu memang kami sadar bukan intervensi karena itu memang tidak dibolehkan. Tetapi pemerintah masih punya tangan, ya ini izin Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang kami rekomendasikan jangan diberikan kepada PSSI kalau akhlak mereka belum berubah. Nah, kalau akhlaknya belum berubah dengan segala macam aturan yang mereka pakai, jadi kami merekomendasikan jangan diberikan izin kompetisi karena mereka ngeyel ya, bandel, mereka tidak kami paham dari awal mereka tidak akan menerima rekomendasi itu karena kami sadar bahwa ya yang kami berikan barangkali memang bukan organisasi yang punya akhlak dan moral. Kira-kira Baik, akhlak dan moral seperti apa yang dimaksudkan yang belum berubah, Bung Joy, dan perubahan seperti apa yang diharapkan dari TGIPF? Ya, perubahan sebetulnya pada cara berpikir mereka tentang bahwa mereka ini organisasi yang tidak tersentuh hukum. Ya kan, ada 134 orang mati, ada bagian dari kesalahan mereka, tapi mereka tidak pernah merasa bersalah. Polisi menembakkan gas air mata, iya. Gas air mata menyebabkan kepanikan dan kematian, iya. Tetapi polisi tidak pernah tahu bahwa mereka... KLB ini dilakukan nantinya, apakah Liga dan juga agenda sepak bola nasional akan bisa berjalan atau malah akan terhenti ke depannya? Tidak ada masalah di KLB, mereka menjalankan KLB. Sepanjang memang betul ada keputusan yang signifikan terutama dari sisi keamanan dan pembenahan dalam manajemen kompetisi kan. Jadi kami juga sadar bahwa kalau kompetisi tidak jalan industri ini berhenti. Ya kan, para pemain sepak bola juga butuh makan. Industri ini harus tetap jalan, tetapi kan harus ada kekuatan yang membuat industri ini bisa jalan seperti semestinya. Ya kan, kalau kita lihat misalnya rights yang diterima oleh klub dalam kegiatan liga ini kan memang tidak sesuai. Itu kan harus dituntut juga oleh klub. Jadi manajemen kompetisi ini harus dibenahi untuk klub juga, untuk para pesertanya juga, dan mereka harus sadar tentang itu.
kalau terus dalam tanda kurung diperbudak oleh keadaan sekarang, rasanya memang sepak bola kita tidak akan pernah maju dan yang menikmati keuntungan hanya PSSI pusat, para Asprof itu dan FIFA. Sehingga kemudian secara prestasi kita tidak pernah maju, sebagai industri juga kita tidak pernah maju kalau tidak ada pembenahan yang dilakukan. Jadi kompetisi harus tetap berjalan apapun, tapi harus ada juga perubahan signifikan di tubuh PSSI sebagai owners, sebagai pemilik dan yang bertanggung jawab terhadap kematian 134 orang di Malang. Siapa yang tanggung jawab? Nah, itu yang sekarang dituntut rakyat sebetulnya di awal-awal Baik. Bung Joy, Ahsanul Kossasi, Presiden Madura United sebelumnya juga sempat mengatakan kalau KLB bisa merancang permusuhan dan tidak baik bagi sesama penggemar sepak bola. Tapi di saat yang bersamaan ia mengatakan kalau memang mau dilakukan perlu ada transisi sebelumnya. Menurut Anda pernyataan ini seperti apa? Pernyataan berlebihan. KLB kan biasa saja dalam mekanisme organisasi PSSI. Jadi KLB kan memang ada syaratnya dari voters, ada 2/3 voters kalau tidak salah, harus dicek lagi 2/3 atau berapalah. Tapi memang harus ada permintaan dari voters. Tapi kan yang kalau dalam kesempatan ini kan dalam kasus Kanjuruhan kan diperlukan voters-voters juga yang tahu akhlak dan moral. Tanggung jawab yang juga tadi Anda katakan akan seperti apa tanggung jawab mungkin dari sisi hukumnya tadi sudah secara moral akan seperti apa nantinya dari tanggung jawab dari sisi hukum baik itu dari ketum PSSI-nya sendiri seperti apa? Ya, rekomendasi ini kan kami berikan secara lengkap juga kepada pihak kepolisian dan ketum PSSI kan sudah menjalani pemeriksaan di Polda Jatim kan. Kami beberkan dari awal kesalahan itu dari mana saja, mulai dari kesalahan pihak Panpel, kesalahan PT LIB, kesalahan PSSI dari mana saja, ada ketidaksesuaian apa sehingga mereka layak dijadikan sebagai Panpel. Juga ketua direktur LIB. Dan juga tanggung jawab ke depannya baik dari sisi hukum dan juga moral seperti yang Anda katakan. Terima kasih Bung Joy, pengamat sepak bola dan anggota TGIPF sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, selamat pagi. Terima kasih Bung Joy.